Ya Bapa Surgawi, pada saat ini hamba-Mu mengaku akan segala dosa dan pelanggaranku di hadirat-Mu. Hamba-Mu adalah manusia yang berdosa ya Bapa. Kasihanilah hamba-Mu ya Bapa. Tegurlah hamba-Mu dengan belas kasihan-Mu ya Bapa. Ya Bapa Surgawi, aku mengucap syukur ya Bapa atas segala peristiwa kehidupan yang hamba alami, baik susah maupun senang. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba. Ya Tuhan, aku mengucap syukur ya Bapa, karena Tuhan melayakkan hamba-Mu untuk memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan melayakkan hamba-Mu untuk membaca, merenungkan, dan memberitakan firman. Sesungguhnya ini, bahwa Tuhan telah memilih hamba untuk diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ya Aba ya Bapa, pada saat ini, jika Tuhan berkenan, hamba akan duduk untuk membaca, merenungkan, dan memberitakan firman melalui media daring. Dan biarlah Engkau yang bersabda ya Bapa, sehingga orang-orang sekitar di mana-mana pun berada dapat mendengarkan. Mari ya Bapa, Engkau memberkati dan menguatkan orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berseru. Amin. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi perenungan pada hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 dengan perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang menduh hati tidak tenang dalam hidup. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Rasul Yakobus menuliskan ayat-ayat ini ditujukan kepada 12 suku yang hidup di perantauan, di mana waktu itu orang-orang percaya di Yerusalem mengalami penganiayaan yang hebat, sehingga mereka tersebar di wilayah Yudea dan Samaria sampai di wilayah Finisia, Siprus, dan Antioquia, sebagaimana firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Orang-orang percaya ini tentu meninggalkan rumah dan meninggalkan harta benda miliknya. Rasul Yakobus memberikan pesan kepada orang-orang percaya pada waktu itu di dalam perantauan untuk tetap bertekun dan menyikapi segala sesuatu atas dasar iman yang melahirkan hikmat. Sehingga ada dua hal penting yang kita pegang dalam firman Allah dalam surat Rasul Yakobus, yaitu keputusan, sikap dan tindakan yang diambil oleh orang percaya haruslah berdiri atas iman yang melahirkan hikmat dari Allah. Yang kedua, janganlah bimbang,
janganlah kita terombang-ambing. Ketika kita mengalami berbagai macam pergolakan dalam hidup, janganlah kita bimbang. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya kita perlu mengerti apa itu iman. Sebagaimana dalam firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, atau dengan kata lain adalah percaya. Kata percaya menjurus ke 3 hal pokok, yaitu percaya kepada siapa, percaya akan apa, dan percaya akan janji. Pokok pertama yaitu kita percaya kepada siapa, yaitu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit dari dalam kubur, dan kita percaya akan karya-karya dan penyelamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hal pokok kedua dari iman akan hal apa yang kita percaya, yaitu dalam konteksnya apa yang kita alami. Misalnya dalam hal pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita, entah itu pergumulan yang berkaitan dengan ekonomi, orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia, atau harta benda kita ludes dalam waktu sekejap karena suatu bencana, dan lain-lain. Atau dalam kata lain, pergumulan dalam hidup kita, terutama tentang hal keselamatan. Yang berikut, saudara-saudaraku, pokok ketiga dari iman, percaya akan janji Tuhan. Dalam hal ini kita percaya bahwa janji Tuhan Yesus Kristus senantiasa menguatkan, menanggung, dan memberikan solusi akan segala hal apa yang kita alami dalam hidup, serta Tuhan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Dari iman akan melahirkan hikmat dan pengetahuan dari Allah dalam mengambil keputusan, sikap, dan tindakan yang tepat untuk menanggung segala pergumulan sesuai dengan tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui surat Yakobus, pendekatan Alkitabiah yang kita pakai dalam kehidupan sebagai orang percaya adalah menganggap pencobaan atau pergumulan sebagai suatu kebahagiaan. Karena dari pergumulan itulah kita diuji kemurnian iman. Janganlah menganggap bahwa Allah yang memberikan masalah. Janganlah menganggap bahwa pergumulan, pencobaan dalam hidup berasal dari Allah. Seperti ada tertulis dalam surat Yakobus 1 ayat 13 yang mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekiranya janganlah kita ceroboh dalam menyikapi masalah. Janganlah ceroboh dalam menyikapi pergumulan, pencobaan yang datang silih berganti. Contohnya ketika hewan kita dibabat habis oleh surah, atau tanaman kita dibabat habis oleh hama belalang. Sekiranya jangan kita berkata, percuma ikut sama Tuhan, harta benda saya dibabat habis oleh penyakit. Tuhan tidak tolong saya. Lalu mengambil kesimpulan, kembali ke jalan yang semula, tidak lagi beribadah sama Tuhan, dan kembali ke dalam hidup
yang penuh dengan hawa nafsu dunia. Hal ini akan lebih berbahaya. Sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat 20 mengatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaannya lebih buruk daripada semula. Artinya saudara-saudaraku, keadaan dan kehidupan rohani kita akan lebih hancur dari sebelumnya. Apabila kita meninggalkan Tuhan, hidup kita akan lebih berantakan dari sebelumnya. Untuk itu, janganlah kita meninggalkan Tuhan, dan marilah kita berseru kepada Tuhan agar Tuhan memberikan solusi, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, agar kita mampu menanggung segala pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dalam surat Yakobus ini, marilah kita mengandalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar bagi kita dalam menyikapi secara bijaksana segala masalah dan segala pergumulan di dalam hidup kita. Karena pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan untuk pembuktian iman dan kedewasaan iman. Kita harus menyikapi seperti itu, saudara-saudaraku. Ketika kita sedang mengalami masalah dan pergumulan berat, firman Tuhan mengatakan, janganlah bimbang dan terombang-ambing, tetapi mintalah dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, agar segala pergumulan dan beban hidup dapat ditanggung oleh karena solusi dan kekuatan Tuhan. Rasul Yakobus menegaskan bahwa orang yang bimbang dan mendua hati, janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendekatan Alkitabiah dari firman Allah pada surat Yakobus, marilah kita menganggap dan menyikapi masalah pergumulan dalam hidup haruslah berdasarkan iman, sehingga mampu menanggung secara bijaksana. Marilah kita senantiasa penuh pengharapan dan tidak terombak-ambing akan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang mampu memulihkan kita. Demikian saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin untuk firman Tuhan.